saya baru bisa datang hari ini, jadi menjawab beberapa pertanyaan dari pembulian yang terjadi pada anak saya yang pertama, dan menjawab semua pertanyaan dari penyidik. Dari mana beritanya tahu, pada saat dimana, terus taunya dari mana ya sama kayak yang lain kalau dipanggil sebagai saksi. Lihat dari fotonya kan gitu, tapi kan nanti kalau polisi sudah menangkap kan pasti akan ketahuan ya, gitu. Tapi kan semua orang boleh pakai profil foto siapa aja, itu boleh, semua orang boleh pakai itu. Makanya karena saya sudah sangat amat terganggu pembulian anak di bawah umur ini, seharusnya tidak dilakukan dan tidak terjadi. Jadi saya harus membela anak saya. 7 ayat 3 Undang-Undang Informasi Proses Elektronik. Ancaman hukuman berapa tahun, Pak? Ancaman hukuman bisa mencapai 4 tahun ke atas. Kan dia sekalian bawa bukti-bukti yang lebih menguatkan lagi gitu. Karena memang di sini bukan masuknya ITE juga, masuknya juga ada pengancaman Boleh ITE, dia pasal 45 nya nanti nggak masuk. Ya Instagram gue juga nggak pernah minta orang follow. Ya orang mau follow ya gue alhamdulillah, nggak di follow nggak apa-apa, gue nggak benci. Orang suka ya gue bersyukur alhamdulillah, nggak suka juga nggak apa-apa. Jadi gue tidak pernah memaksa orang untuk suka dengan gue. Tapi kalau lu nggak mau disenggol jangan nyenggol. Nah sekarang lu udah nyenggol anak usianya di bawah umur, dimana under manajemen Bertrand itu kuasa hukumnya ada di Bank Minola, ya. Jadi dibilang oh Bertrand mah penyanyi ini, ya orang saya didik anak ini untuk menjadi orang yang profesional. Jadi secara manajemen dia secara legalnya juga kuat. Ya saya bahas lagi ke pengacaranya, nih bang, ada yang terjadi dengan artisnya, saya lapor lagi. Celotehan mulut di sana, dia sirik sama kakak karena bundanya cantik kan, itu simpel. Tapi ya saya bilang saya bohong, dan jadi orang bohong itu nggak boleh. Dan tapi saya terpaksa, saya rasa boleh ya bang, kalau kita sebagai orang tua bohong itu saya punya alasannya. Ya mungkin melalui tayangan kalian ini, Bertrand ketika nanti dia besar dia bisa melihat bagaimana perjuangan orang tuanya untuk anak ini. Dan mengangkat anak usia 14 tahun bukan lu mengangkat seperti dia dari bayi, tapi 14 tahun yang seperti anak bayi, ya ini Bertrand yang dirasakan saat ini. Saya lebih konsen ke Bertrand dari sisi kasih sayang dan pendidikan ya, gitu. Kalau karir buat saya bonus. Ya buat di TV dia di mana mah ya udahlah ya, itu udah rezekinya dia gitu. Tapi segala hal yang terjadi sama dia saat ini, makanya saya tanya sama ahlinya arahannya seperti apa. Ada ya beberapa yang belum, yang sudah ada juga memang ya ini kan karena proses masih terus ada, masih jalan. Nanti kan bagaimana pihak polisi juga ada yang udah pernah ketemu, yang ini ya saya juga nggak pukul dia, saya nggak apa-apain dia, saya cuma jelasin, saya cuma tanya motifnya apa ya, semuanya sama rasa ketidaktahuan dia tentang seseorang. Cuman saya sambut baik aja, etikat baiknya dia datang ke tempat saya, dan saya juga nggak mengupload ke teman-teman atau di sosial media saya pertemuan saya dengan dia gitu. Tapi kalau dia mangkir ya baru saya, kalau proses hukum kan, kalau maafan kan kita sudah maafan dari mulut, tapi kalau hukum kan semua ada aturan tahu. Sama sekali dia tidak tahu. Jadi kalau banyak orang yang harusnya Bertrand harus dikasih tahu gadget, harus, jika ada yang menemukan komen itu ya berarti memang mereka mungkin saja pelakunya. Karena saya orang tuanya yang tahu kapan anak ini siap untuk bermain sosial media, dan ini mungkin bisa menjadi pembelajaran yang baik untuk semua orang tua. Wajib memegang account Instagram ataupun memegang password ya Instagram anak yang anak usianya masih di bawah anak, dan dampak kedepannya bermain sosial media, membuli itu kan juga banyak ya. Ada orang yang akhirnya tidak kuat dibully, akhirnya ada yang bunuh diri, ada yang stres, ada yang ini, ada yang kabur dari rumah, banyak dampaknya. Jadi kalau saat ini saya belum siap Bertrand diberikan sosial media itu karena banyak dampaknya nanti. Saya panik, dia selalu are you okay ya. Jadi dia mungkin saya pikir dia lagi bercanda bahasa Inggris karena dia baru bisa bahasa itu kan. Jadi saya pikir I'm okay kan. Tapi mungkin karena saya sama dia udah kayak kedagingan gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang saya lagi gelisah tuh dia seperti rasa. Tapi saya ngomong sama istri saya, kontrol anak ini. Jadi berusaha tidak terjadi apa-apa.
laporkan adalah memang akun Hikmah Kehidupan. Tapi pasti akun Hikmah Kehidupan seperti apa yang dia jelaskan kepada kami ketika datang ke OPP, ya, dan juga dia sudah sampaikan di beberapa tayangan, referensinya dia sampai berani membuat tayangan mengenai masalah dugaan menggunakan pesugihan usaha kulinernya Ruben Onsu itu kan adalah dari akun YouTube-nya Robi Purba, dari statementnya Roy dan juga satu orang teman wanitanya lagi ya, jadi R dan G. Nah, jadi ini nanti mungkin akan dilakukan pendalaman oleh penyidik pada hari Kamis dengan menghadirkan Ruben sebagai saksi. Ini sudah informasi kepada teman-teman sekalian. Bang, artinya kan begini, kita kan nggak perlu khawatir kan kalau kita merasa bahwa kita tidak ada persoalan apapun, ya. Tapi kalau memang misalnya kemudian seperti yang saya katakan, saya nggak mau intervensi proses penyidikan, tapi kita bicara mengenai masalah logika hukum, karena hukum adalah logika, because law is logic. Kan sangat tidak mungkin sekali kalau misalnya kemudian tidak ada pertanyaan oleh penyidik kepada akun Hikmah Kehidupan, sumbernya dia bikin berita itu apa? Karena di mana-mana kan semua pemberitaan, semua postingan itu kan pasti ada referensinya. Dan kalau seperti apa yang dikatakan oleh pemilik akun Hikmah Kehidupan ketika datang bertemu dengan kami di OPP itu adalah jelas dia menunjuk bahwa yang menjadi dasarnya adalah tayangan akun YouTube-nya Robi Purba, ada dialog tentang ciri-ciri usaha yang memakai pesugihan, muncul inisial R sebagai pengusahanya dan G sebagai restorannya. Jadi ini yang akan nanti dipertegas lagi oleh penyidik, dan seperti yang saya katakan, penyamaran personifikasi, kalau kita ingin menyamarkan inisial, personifikasi itu kan harus sempurna sehingga orang tidak bisa menduga siapa yang kita maksud. Tapi kalau misalnya kemudian seluruh Indonesia atau paling tidak akun Hikmah Kehidupan berpikir bahwa apa yang kita katakan itu adalah Ruben dan geprek, ini kan perlu satu klarifikasi, ya, perlu penjelasan. Nah, kalau memang misalnya kemudian ternyata penyidik memiliki keyakinan siapa-siapa saja menjadi tersangka, itu kan di luar kewenangan kita. Jadi apapun mungkin. Kita tidak bisa mengatakan mungkin, tidak mungkin sebelum proses ini tuntas diproses. Jadi yang seperti saya katakan, ya, ini kan mudah untuk kita cari, ya, teman-teman media atau masyarakat, kita bisa bikin kuesioner, ya, usaha kuliner yang pengusahanya namanya itu diawali huruf R dan usahanya itu diawali huruf G, kira-kira ada berapa banyak sih di Indonesia? Di tahun 2019, kira-kira kalau kita bicara mengenai masalah wisata, kita bicara mengenai masalah bisnis kuliner yang mengkaitkan inisial R untuk nama pemilik dan G untuk nama restorannya, kira-kira ada di otak kita ada berapa pengusaha dan ada berapa restoran sih? Nah, ini yang tadi saya katakan itu, bahwa mengeluarkan inisial-inisial itu harus diperhitungkan. Apalagi kita orang yang dianggap memiliki kemampuan yang lebih. Apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi sesuatu yang dianggap kebenaran oleh masyarakat. Nah, kalau ini tidak ada pembuktian, sehingga kemudian disalahgunakan oleh orang-orang tertentu seperti yang digunakan oleh Hikmah Kehidupan, mengambil itu sebagai referensi, maka akan ada korban. Korbannya siapa? Ya, Ruben Onsu dan usahanya. Nah, tapi kami tidak akan masuk ke area itu, maka kami percayakan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan, ya, secara objektivitas, ya, karena secara pribadi kan seperti yang kita ketahui Rubennya nggak ada masalah apa-apa dengan Roy, tapi kita tidak bisa intervensi proses penyidikan agar kebenaran material itu dapat terbukti dalam proses ini. Ya, itu jamin, ya, tidak. Saya juga tidak jamin pasti iya. Jadi makanya seperti saya katakan tadi, itu logikanya kan seperti itu. Ya kan nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, kan itu yang kira-kira ini. Ini kan hukum sebab dan akibat. Ya, jadi kalau misalnya kemudian penyidik memiliki keyakinan dan bukti-bukti dia anggap cukup, kan kita nggak bisa bilang apa-apa, Mas. Tapi kalaupun tidak, nggak jadi persoalan karena memang yang kita laporkan adalah akun Hikmah Kehidupan. Ya, itu yang saya kami sampaikan. Oke. 192. Sekarang? Jadi sekarang 83. Dulu kan main basket atau apa itu cuma paling kayak 5 menit udah nggak, sekarang udah biasa di tengah jalan nantinya sia-sia. Kuat kayak yang diajarin sama Ade kayak gitu. Berapa lama latihan sama Ade? Udah dari 2016 datang ke rumah sakit. Terus? Itu sih disuruh main ke gymnya, awalnya juga nggak tahu gitu. Boleh dikencengin area sedikit? Terus? Begitu sih awal ketemunya.
Ada barbel paling, ada barbel sama alat tangga. Kalau alat tangga udah nggak pernah dipakai lagi karena kan dulu angkat kaki aja susah. Makanya dikasih sejenis alat tangga kayak balok sama Madarai untuk bisa melatih biar Arya bisa angkat kakinya lebih tinggi. Lampung awal dari perjalanan Arya itu kurang lebih tahun sekitar 2017. Juga ada. Tapi kalau bisa mah kurangin minyak sama gula. Ya, lihat perubahan anak saya ya, yang awalnya kan dia untuk gerakannya susah. Sekarang alhamdulillah dengan selama 3 tahun perjalanan yang awalnya Arya kan 192 sekarang ada 83 itu dengan berbagai cara yang kita lakukan. Yang pertama operasi itu di Rumah Sakit Omni Alam Sutra, itu operasi penumpukan lambung. Yang kedua itu dengan pola makan sampai dari awal sampai sekarang itu kita selalu dibina dan dibimbing langsung sama dokter gizi dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan yang ketiga itu arahan dan bimbingan dari Om Adarai termasuk cara berolahraga yang baik, bagaimana Arya olahraga yang baik biar mendapatkan hasil yang optimal. Dari awal sebenarnya kami tidak pernah putus asa. Arya sebagaimana ketahui Arya tetap sehat. Dari awal itu kita kan diatur sama pengaturan sama Rumah Sakit Hasan Sadikin ya, kita dikasih ilmunya sama dokter gizinya langsung bagaimana cara makan Arya yang bagus dan makanan apa yang boleh dan tidak dimakan sama Arya, terutama untuk takaran jadi tidak terlalu banyak, kayak misalkan nasinya sekian gram, terus ikannya, terus sayurnya. Sampai saat ini kita tetap jalani program tersebut. Masalah turun berat badan ini kan Arya lagi jalanin operasi untuk menghilangkan gelambar-gelambar kulitnya. Yang pertama udah kan yang di tangan, itu aja kan dapat hampir 1 kilo. Yang ininya sekarang yang diprediksi nanti kan di perut, kalau di perut itu di atas 5 kilo dapatnya. Dan sekarang kita lagi menjalani berbagai macam tahap untuk menjalankan operasi tahap kedua. Dari tangan itu 6 bulan yang lalu sudah kita laksanakan. Yang kedua nanti operasi kedua atau antara di dada atau di perut nanti, tergantung nanti dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang memutuskan. Tapi untuk biaya Kami bisa merencanakan kurang lebih sekitar 75 kilo. Alhamdulillah sampai saat ini banyak support dari berbagai macam pihak karena untuk operasi kedua itu ya, operasi sekarang pengambilan ini kan operasi plastik jadi nggak dijamin dengan BPJS, jadi biaya tersendiri. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.